جميعا يا مجمل اتباع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع وصلاة الله دواما للنبي شمس البقاع وكذا آل وصحب مساعى لله سعى. Ya, ini wujud cinta kami yang terdalam kepadamu Nabi. Dan sholawat moga tak terhenti selamanya di lisan dan hati. Ya, kau Rasul mulia, utusan yang kuasa, pemberi syafaat kepada kami yang hina. Semoga kami termasuk umatmu yang bahagia, yang bisa berkumpul bersamamu di surga. Al-badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta'i anta ghausuna jami'an ya mujammal tiba tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' Allahu khaliquna Allahu raziquna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu khaliquna Allahu raziquna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah luar biasa, boleh tepuk tangannya Bu. Ya Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yaitu bulan-bulan istimewa yang terabaikan. Dengan bintang tamu siapa Ustazah? Al-Yahya Nasyid. Masya Allah. Jamaah. Masih semangat gak nih? Nah ini langsung aja ada Ustazah Aini di sini. Ustazah ini kan katanya keutamaan khusus nih ya kalau kita berpuasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Nah ini katanya keutamaannya seperti apakah sih yang dapat kita peroleh dengan berpuasa pada awal bulan Zulhijjah? Silakan Ustazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin 'ashr. Demi fajar dan hari yang 10. Nah ini ketika para sahabat bertanya maksudnya hari yang 10 ini apa? Maka Nabi menjawab innal ashra ashrul adha. Sesungguhnya yang dimaksud dengan hari yang 10 itu adalah 10 pertama bulan adha atau bulan Dzulhijjah. Nah kalau misalnya di dalam hadis ini dan di dalam ayat ini menyebutkan 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah berarti kan banyak keutamaannya. Apa sih maksudnya? Apa sih amalan yang seharusnya dilakukan di 10 hari atau 9 awal bulan Dzulhijjah? Yang paling utama adalah berpuasa. Nah, berpuasa ini tadi hari pertama sampai hari yang ke-7 sudah disebutkan keutamaannya oleh Ustadz Maulana. Nah, sekarang puasa hari yang ke-8 sama hari ke-9, Ibu tahu nggak itu puasa apa? Hari yang ke-8 puasa apa, Bu? Tarwiyah. Hari yang ke-9 namanya puasa Arafah. Nah, jadi hari ke-8 dan hari ke-9 itu puasanya Masya Allah banyak banget keutamaannya. Maka Nabi menyebutkan Shaumu yaumi arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbalah. Jadi kalau kita berpuasa di hari ke-9 Dzulhijjah bisa dihapus atau akan Allah hapuskan dosa kita. Dosa yang kita perbuat selama 2 tahun, 1 tahun sudah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Berapa lama Bu? 2 tahun. Jadi kalau tahunnya lalu misalnya Ibu berbuat dosa insya Allah akan diampuni. Dan kita juga terjamin dosa kita diampuni selama setahun ke depan. Dosa apa yang akan diampuni? Apakah semuanya dosa pasti diampuni? Kata Imam Nawawi yang disebutkan dosa yang diampuni di dalam berpuasanya di hari Arafah ini adalah yang pertama dosa-dosa kecil ini yang pasti diampuni. Sedangkan dosa besar bisa jadi diampuni total atau setidaknya akan diringankan hisapnya nanti di hari kiamat. Kalau ada orang yang alim sekali nggak punya dosa kecil, nggak punya dosa besar, maka derajatnya akan ditinggikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau nggak dapat yang kayak gitu? Mau ya? Maka nanti jangan lupa di tanggal 8 dan di tanggal 9 Dzulhijjah kita berpuasa. Ini disunahkan kecuali bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kenapa untuk orang yang sedang ibadah haji tidak disunahkan? Karena dulu ketika Nabi haji,
di tanggal 9 Dzulhijjah Nabi tidak berpuasa. Dari mana kita tahu Nabi tidak berpuasa? Karena ada seorang sahabiah yang memberikan atau menawarkan susu hewan kepada Rasulullah, susu kambing kepada Nabi, dan kemudian Nabi meminumnya, dan itu di tanggal 9 Dzulhijjah. Ini ada hikmahnya. Kenapa? Karena memang di tanggal 9 Dzulhijjah orang-orang yang sedang melaksanakan haji lagi ngapain, Bu? Lagi wukuf, ya. Lagi capek juga ya perjalanan, Bu, dari hotel ke Mina, ke Arafah, Musdalifah, terus lempar jumroh, capek sekali. Maka dianjurkan untuk tidak berpuasa. Untuk apa? Untuk menjaga stamina tubuh. Bicara tentang puasa Arafah nih, Bu. Kan kadangkala tanggal 9 Dzulhijjah di negara kita sama di Saudi kan beda nih. Ya enggak? Misal di Saudi udah tanggal 9, udah semuanya udah pada wukuf semua jemaah haji nih. Ternyata di sini masih tanggal 8. Nah, kita ikut 9 Dzulhijjah bersama dengan orang wukuf atau ikut 9 Dzulhijjah di Indonesia? 9 Dzulhijjah di Indonesia. Kenapa? Karena syariat puasa 9 Dzulhijjah itu sudah Allah syariatkan jauh sebelum ada syariat haji. Jadi di tahun kedua Hijriyah, itu kita sudah disyariatkan untuk berpuasa 9 Dzulhijjah namanya. Sedangkan syariat haji baru disyariatkan di tahun ke-10 Hijriah. Jadi Rasulullah dan para sahabat berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah dari tahun kedua sampai tahun ke-9 Hijriah tanpa ada orang wukuf di Arafah. Kenapa? Karena memang belum ada syariat haji. Jadi sebetulnya puasa Arafah ini kaitannya dengan tanggal 9-nya walaupun berbeda dengan tanggal 9 di Saudi, kita ikutnya tanggal 9 di negara setempat. Itu kira-kira ya, Bu ya. Jangan lupa puasa tarwiyahnya juga. Kalau misalnya Ibu punya rizki selain misalnya gimana dong kalau misalnya saya mau haji saja, ya sudah lebih besar pahala haji pastinya ya, Bu. Lebih banyak nggak? Iya. Jadi kalau ibu misalnya masih, misalnya ibu haji nih, nggak apa-apa, nggak usah puasa tarwiyah, nggak usah puasa 9 Dzulhijjah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena pahala haji, Bu, masya Allah, ya pahalanya besar sekali, mengalahkan apa? Mengalahkan dunia dan isinya. Mudah-mudahan semua yang berhaji di tahun ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Bu. Amin. Yang belum haji tahun ini mudah-mudahan tahun depannya Masya lagi. Allah, Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah ini ilmunya, Sama-sama. silakan duduk kembali. Jamaah. Mau lanjut ke tausiah berikutnya, Bu? Mau ya? Langsung ini dia Ustadz Abdul Kafi, silakan. Iya. Ini selain berpuasa nih ya, amal ibadah apa sajakah yang dapat memberikan keistimewaan dan keutamaan khusus jika dilakukan di bulan Zulhijjah? Silakan Ustadz. Baik. Amalan apa saja yang khusus jika dilakukan di bulan Zulhijjah? Ya. Lain dan tidak lain yang belum kita singgung yaitu adalah berkurban. Apa? Berkorban. Luar biasa, Masya Allah. Bagaimana ketika amalan ini yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada kita dan ini contoh kepada kita. Ya, maka ganjarannya bagi orang-orang yang berkurban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Nabi, apa kurban itu?" Kurban itu adalah salah satu sunnah dari bapakmu. Siapa? Nabi Ibrahim salam, ya. Kemudian satu helai dari rambut itu satu kebaikan. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, kalau satu bulunya gimana wahai Nabi? Iya, satu bulu pun satu kebaikan. Masya Allah. Bayangkan, Bu, ibu korban kambing, bisa ngitung berapa bulu kambing? Ya nggak bisa, Bu, jangankan itu, bulu hidung aja nggak bisa kehitung ya, Bu ya. Apalagi bulu kambing. Ya enggak, banyak banget, luar biasa pahalanya kalau misalkan kita berkorban. Udah begitu, nanti nih hewan kurban akan menjadi penyelamat kita di akhirat ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ada yang dia kecepatannya kalamhil basar, ya cepat sekali, wah. Ada yang kalbarq seperti petir, brrr. Ya ada juga dia yang menggunakan kuda. Ya ada juga yang dia yang tadi dibawa oleh hewan kurban yang telah dia kurbankan pada bulan Dzulhijjah. Lalu yang jadi pertanyaan, Ustadz, mana yang didahulukan nih? Kalau ada hutang, apa kurban dulu? Oh, ibu-ibu kencang banget jawabnya pemirsa, hutang katanya.
Ketahuan nih ya banyak minjemin orang ya. Tapi insya Allah pahala Bu minjemin orang yang hutang. Ya, baik, hutang lebih didahulukan. Ya, hutang lebih didahulukan. Jika memang kita punya beban hutang, bayar dulu hutangnya. Kenapa? Karena hutang tanggungannya bukan sampai dunia saja, tapi juga sampai akhirat. Maka melunasi hutang menghilangkan tanggung jawab. Bahkan Nabi SAW enggan menyolati orang yang masih belum ada tanggungan hutang. Kecuali ya dalam tanda kutip misalkan ya kita berhutang ya, contoh kita kredit mobil tapi syariah ya. Nah kemudian kredit mobilnya itu syariah dan kita menyanggupi bahwa dalam jangka 2 tahun kita bisa membayar mobil itu ya, kemudian kita pasti dengan jaminan yang pasti, kemudian kita ingin berkurban baru boleh. Kenapa? Karena kita menyanggupi hutang tersebut. Ya, tapi kalau misalkan udah duit pas-pasan, cukup buat bayar hutang aja, buat bayar kurban, mana yang didahulukan? Berarti yang didahulukan adalah hutang. Berkurbannya next year ya, tahun depan ya, sana al-atiyah ya, terus dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi amalan apa Bu? Amalan yang dilakukan adalah fa'akthiru minat takbir wa tahlil wa tahmid. Banyak-banyak zikir. Umar bin Khattab dan anaknya Ibnu Umar dan Abu Hurairah ya, ketika dia berjalan ila suq, ke pasar ya, dia fayakhrujani fayukabbirani, kemudian dia keluar berdua, dia sambil takbir ya. Maka kalau tadi ada Pak Ustadz bilang ada namanya talbiyah ya, di bulan Dzulhijjah setelah sholat Id ada kan ya Bu ya, maka takbiran Bu, kalau bahasa kitanya takbiran. Takbiran. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya betul. Nah maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang istimewa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kita di bulan ini. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Kafi. Boleh tepuk tangannya Bu. Jadi takbirannya 4 hari. Oh Ya, begitu. Kalau batas Idul Fitri kan takbirannya. cuma malam takbiran doang. Betul. Besok paginya udah kelar. Tapi kalau Idul Adha 4 hari. 4 hari. Masya 10, Allah. 11, 12, 13. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Jadi 4 hari kita takbiran. Masya Allah luar biasa. Terima juga kasih 4 hari. banyak. Oh Iya. gitu. Masya Allah terima kasih banyak Ustadz Iya Maulana. 4 hari lah tak kurban. Hari Ya. nahar Oh, hari sama nahar. tambah Iya, hari betul. tasyrik. Jamaah. Tadi Masya Allah ya jamaahnya udah dijelaskan oleh guru-guru kita semua. Jadi kalau misalnya tahun ini harus bayar utang gak apa-apa ya Bu ya. Tahun depan insya Allah umur kita panjang kita bisa berkurban ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya jamaah setelah ini akan ada tausiah menarik dan penampilan super keren lainnya dari para guru-guru kita. Dan juga ada Al-Ihya Nasyid. Pasti penasaran? Masya Allah tetap di Islam itu indah. Jamaah.